apparently shot two business partners to death, his two daughters, aged 3. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pengusaha kaya bernama Jeffrey, di mana tersebar satu berita yang menyebut perusahaan Jeffrey mengalami kerugian besar dan kini mengalami kebangkrutan. Bangkrutnya perusahaan Jeffrey membuatnya depresi, dan dalam sebuah rapat Jeffrey menembak dua kliennya. Tak sampai di situ, setibanya di rumah ia juga menembak istrinya. Dalam pelariannya, Jeffrey membawa serta dua putrinya yang bernama Victoria dan adiknya yang bernama Lily. Tapi dalam perjalanan mobil Jeffrey tergelincir dan jatuh ke tebing. Sementara itu polisi mulai mengawali pengejaran ke rumah Jeffrey. Di situ juga terlihat saudara Jeffrey yang bernama Lucas yang turut mengkhawatirkan keselamatan kakak dan juga dua keponakannya. Di tempat berbeda, Jeffrey rupanya selamat dari kecelakaan tersebut. Tak ada pilihan, ia pun terpaksa membawa kedua putrinya menerobos hutan di hujan salju tersebut. Setelah cukup jauh berjalan, Jeffrey menemukan sebuah pondok. Saat melihat tak ada penghuninya, ia pun mengajak kedua putrinya masuk. Namun Victoria menolak karena ia sempat melihat seseorang di dalam. Namun si ayah tak percaya dan mengabaikan peringatan Victoria. Awalnya Jeffrey berniat menjadikan pondok itu tempat persembunyiannya, tapi entah kenapa tiba-tiba depresinya kambuh. Ia kemudian menangis meratapi kematian istrinya. Sementara itu Victoria kembali memanggil ayahnya. Ia mengatakan kalau ia melihat seorang wanita di luar. Entah karena kerasukan setan apa, Jeffrey kemudian menghampiri Victoria. Ia meminta maaf dan mengatakan hal-hal yang tak jelas. Jeffrey kemudian menyuruh Victoria melihat keluar. Disitulah ia mengeluarkan pistol, dan di saat ia ingin menembak Victoria, sesosok makhluk menghampiri Jeffrey dan mematahkan lehernya. Victoria menyusul keluar dan terus memanggil si ayah. Namun sayangnya Jeffrey tak kunjung nampak. Saat mereka menunggu, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di kegelapan. Saat itulah tiba-tiba ada sesuatu yang menggelinding, yang rupanya hanyalah buah ceri. Dan mereka nampak penasaran dengan siapa yang membawakan mereka ceri tersebut. Lima tahun berlalu, kita kembali diperlihatkan dengan Lucas bersama dengan pacarnya yang bernama Annabelle. Sejak menghilangnya Jeffrey saat itu, Lucas masih terus mencari keberadaan saudaranya. Ia juga menyewa seorang pensiunan detektif yang bernama Bercy dan juga Ronnie. Hari itu saat buang air, tak sengaja Ronnie melihat mobil Jeffrey yang tersangkut di pohon. Bercy lalu mengambil boneka Victoria dan dengan bantuan seekor anjing pelacak, mereka pun akhirnya berhasil sampai ke pondok. Bercy dan Ronnie pun masuk dan melihat boneka menyeramkan di dalamnya. Tak cuma itu, ia juga melihat tumpukan biji-biji ceri. Pencarian mereka pun akhirnya dikagetkan dengan kemunculan dua sosok kecil yang berjalan mirip seperti kera. Mendapatkan kabar tersebut, Lucas segera mencari Annabelle. Lucas mengatakan kalau Bercy berhasil menemukan dua keponakannya. Mereka pun segera menuju ke rumah sakit di mana kini Victoria dan Lily dirawat. Seorang psikiater bernama Dr. Gerald lalu membawa mereka untuk melihat kondisi kedua bocah tersebut. Di situ Gerald mengatakan kalau dua anak itu sudah tak ingat siapa diri mereka. Lucas lalu mencoba mendekati Victoria. Awalnya Victoria berniat menyerang Lucas, tapi setelah Lucas memberikannya sebuah kacamata, Victoria pun tenang kembali. Samar-samar Victoria kembali teringat dengan ayahnya dan ia berpikir kalau Lucas adalah ayahnya. Namun Lucas kemudian mengatakan kalau ia adalah pamannya.
3 bulan kemudian sidang hak asuh atas Victoria dan Lily pun dilaksanakan. Di situ nampak juga Jean, kakak ipar Jeffrey, yang juga ingin merawat kedua anak tersebut. Gerald mulai menjelaskan hasil penelitiannya di mana ia menemukan Victoria dan Lily mengalami gangguan jiwa. Sekian lama terisolasi dan kelaparan di dalam hutan membuat mereka takut dengan manusia. Mereka juga menciptakan sosok imajinasi yang mereka panggil dengan sebutan Mama. Setelah sidang, Gerald mengatakan kalau Victoria dan Lily masih memerlukan perawatan yang berkelanjutan demi pemulihan kondisi kejiwaan mereka. Untuk itu, mereka harus tetap berada dalam pengawasan Dr. Gerald. Gerald pun tak setuju jika Lucas ingin membawa mereka ke rumah, mengingat apartemen Lucas yang sempit dan juga pengap. Disitulah Gerald kemudian memberikan sebuah rumah gratis untuk Lucas tinggali, dengan catatan Gerald harus selalu mendapatkan akses penelitian pada mereka berdua, sampai batas waktu yang tak bisa ditentukan. Sebelum mereka pulang, Jean menghadang mereka. Rupanya Jean tak rela keponakannya diasuh oleh seorang personil band semacam Annabelle. Tapi Lucas mengatakan kalau pintu rumahnya selalu terbuka kapanpun Jean ingin berkunjung. Sementara itu Gerald kembali menemui Victoria. Di situ Gerald pun sempat tersentak saat Victoria mengatakan kalau dia diasuh oleh Mama. Ia mengatakan Mama juga sering menceritakan tentang gadis ODGJ yang melahirkan seorang bayi perempuan. Gadis itu kemudian membawa kabur bayinya dan melemparkan dirinya ke tebing. Did Mama tell you that story? Showed me in a dream. Beberapa hari kemudian Gerald mengantarkan kedua anak itu ke rumah baru Lucas. Di situ juga untuk pertama kalinya mereka bertemu dengan Annabelle. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan di situ terlihat Victoria sudah mulai terbiasa dengan lingkungan barunya. Ia bahkan mengenal peliharaannya yang bernama Handsome. Sementara itu Lily adiknya masih sulit untuk beradaptasi. Bahkan saat mereka semua makan malam, ia hanya makan buah ceri dan duduk di lantai. Keesokan harinya Gerald pergi ke pusat data kota Clifton Forge dan menceritakan apa yang Victoria ceritakan pada seorang petugas bernama Mary. Di situ Mary mengatakan kalau di wilayah itu tak ada rumah sakit jiwa. Tapi sesaat kemudian Mary membawa sebuah arsip. Ia mengatakan rumah sakit jiwa satu-satunya di kota Clifton Forge telah ditutup di tahun 1878. Dan seorang pasien bernama Edith Brennan adalah satu-satunya pasien wanita sakit jiwa yang melahirkan di rumah sakit tersebut. Di malam harinya saat Anna bermain gitar, tiba-tiba speakernya bermasalah. Saat memeriksanya, masalah pun bertambah karena lampu juga berkedip-kedip. Ia pun menunggu listrik normal kembali, tapi tiba-tiba saja Lily mengagetkannya. There's no way. Anna lalu memberitahukan kejadian itu pada Lucas, tapi Lucas mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Mereka pun mulai bercumbu, tapi Anna kemudian melihat seseorang mengintip dari luar. Berpikir itu adalah Victoria, Lucas pun memeriksa ke kamar. Namun ternyata kedua anak itu sudah tidur terlelap. Lucas kemudian mengecek ke depan dan disitulah ia melihat seekor kupu-kupu hinggap di tangga. Lucas mengikuti kupu-kupu itu dan melihatnya masuk ke dalam dinding. Di saat ia memperhatikan lubang tersebut, tiba-tiba sesuatu keluar dan menyerang Lucas. Anna yang mengetahui kejadian itu pun syok dan segera membawa Lucas ke rumah sakit. Annabelle kembali ke rumah dan mengatakan pada anak-anak kalau Lucas masih menjalani perawatan. Dan untuk sementara waktu dialah yang akan merawat mereka. Di malam harinya saat mengecek anak-anak, Annabelle mulai merasa aneh saat melihat kedua anak itu berbicara dengan lemari. Keesokan harinya Annabelle menceritakan kejadian semalam pada Gerald. Anna rupanya merasa takut dengan tingkah aneh kedua bocah tersebut yang kerap memanggil mama pada dinding dan juga lemari. Saat tengah malam, Anna mendengar suara seorang wanita bersenandung dari lubang udara. Karena penasaran, Annabelle pun menuju ke kamar anak-anak untuk mengecek kondisi mereka. Saat membuka pintu, Annabelle pun kaget karena ia mendapati dua anak itu tengah bermain.
Berpikir ada orang lain di dalam lemari, Anna berniat memeriksanya. Tapi Victoria memintanya untuk tak membukanya. Don't. Look in the closet. Why not? What's in the closet? Nothing. Melihat wajah ketakutan Victoria, Annabelle akhirnya mengurungkan niatnya. Hari berikutnya Annabelle menceritakan hal itu pada Gerald. Anna pun yakin ada orang lain di kamar anak-anak semalam. Menanggapi hal itu, Gerald pun memperlihatkan rekaman Victoria yang sedang bersenandung. Gerald mengatakan kalau tak ada orang lain di kamar mereka. Gerald pun meyakinkan kalau yang Anna dengar adalah suara Victoria sendiri yang saat itu ingin menidurkan Lily. Gerald lalu kembali ke perpustakaan di mana kali ini Mary membawanya ke sebuah gudang, di mana Mary mengatakan ia menemukan arsip lain milik Edith Bernard yang masih tersimpan sampai saat ini. Gerald pun dibawa ke sebuah rak, di mana Mary kemudian memberikannya sebuah kotak. Di situ Mary juga bertanya apakah Gerald percaya dengan hantu, dan Gerald mengatakan ia tak percaya. Saat malam tiba, sesuatu yang aneh terjadi di ruangan Lucas. Tiba-tiba saja monitor menampilkan tulisan Mama dan diikuti dengan kemunculan sosok Jeffrey. Save my girls. Kejadian itu pun hampir saja membuat Lucas kehilangan detak jantungnya. Hari berikutnya, Anna mengajak kedua anak itu melihat kondisi Lucas. Nampak kondisi Lucas kini semakin membaik. Lucas pun menanyakan bagaimana perkembangan keponakannya. Anna mengatakan ia tak bisa menjelaskan. Ia pun meminta Lucas cepat sembuh dan melihat sendiri bagaimana kondisi di rumah. Setibanya di rumah, Anna melihat Victoria mencoba membuka sesuatu. Anna pun berniat membantu, tapi anehnya Victoria menolak. Ia mengatakan agar Anna tak terlalu baik kepadanya, karena ia bisa terluka. You take care of her. She gets jealous. Tak lama kemudian Anna dikagetkan dengan kedatangan Jin. Baru saja masuk, Jin kaget melihat kepala Lily yang terluka. Saat ditanya, Annabelle mengatakan Lily terjatuh di halaman. Tapi Jin tak percaya dan berpikir Anna yang telah menyakiti keponakannya. Hal itu rupanya malah membuat Anna kesal, dan ia pun menyuruh Jin pergi. Diam-diam Jin kemudian melaporkan penganiayaan Lily ke polisi. Tapi polisi meminta Jin membuktikan laporan tersebut dengan sebuah foto. Saat malam tiba, kembali Gerald menginterview Victoria. Ia terus menanyakan banyak hal tentang Mama. Tapi sayangnya Victoria tak mau mengatakan apapun. Saat ditanya apakah Mama sekarang ada di sini, Victoria mengatakan kalau Mama ada di dinding. You know, is she here in this house? In the walls. Saat itulah sosok Mama menampakkan dirinya pada Gerald. Gerald yang ketakutan buru-buru meninggalkan rumah. Saat Anna bertanya, Gerald tak mau menceritakannya. Saat tidur, Anna memimpikan sebuah biara, di mana nampak seorang wanita datang dan merebut bayi dari tangan seorang biarawati. Wanita itu berlari dari kejaran para warga. Saat terpojok di ujung tebing, ia pun tak punya pilihan lain selain membawa bayinya terjun. Keesokan harinya, Gerald yang penasaran memutuskan pergi ke tempat di mana Victoria dan Lily ditemukan. Ia menyusuri hutan dan saat malam tiba, ia pun akhirnya menemukan pondok tersebut. Gerald pun masuk dan meminta Edith menampakkan diri. Setelah cukup lama menunggu, tiba-tiba senter Gerald mati. Dan sosok Edith pun mendatanginya. Malam itu pun menjadi malam naas bagi Dr. Gerald. Keesokan harinya Anna masuk ke kamar anak-anak. Ia pun panik saat tak melihat Lily. Tapi kemudian ia melihat jendela terbuka. Di sanalah ia melihat Lily yang ternyata tidur di kebun belakang. Anna membawa Lily masuk. Lily memberontak dan tak mau Anna memeluknya.
Tapi perlahan-lahan kasih sayang Anna mampu membuat Lily tenang. Dan disitulah untuk pertama kalinya Anna begitu dekat dengan Lily. Victoria yang menyaksikan momen itu mulai cemas. Ia sadar mama akan marah jika sampai mengetahui hal tersebut. Setelah memaku semua jendela, Anna mengajak Victoria berbincang, di mana Anna ingin bertanya siapa orang yang sering mereka sebut dengan mama. Di sanalah Victoria mengatakan kalau mama yang mengasuh mereka, dan saat ini mama sedang mencari bayinya. Anna kemudian mencoba menghubungi Gerald beberapa kali, dan tentu saja Annabelle tak tahu apa yang terjadi pada dokter tersebut. Anna menyusul ke kantor Gerald. Di saat bersamaan, asisten dokter Gerald mendapatkan kabar tentang kematian dokter Gerald. Paham dengan situasi yang mulai menakutkan itu, Anna masuk ke kantor Gerald. Ia pun mengambil laptop dan arsip penting lainnya. Di tempat berbeda, Lucas yang saat itu sedang melukis tiba-tiba teringat akan mimpinya. Ia pun mengambil peta, di mana kemudian ia melihat sebuah foto terowongan yang sama persis seperti dalam mimpinya. Dengan menyewa sebuah mobil, Lucas meninggalkan rumah sakit dan menuju ke kota yang bernama Clifton Forge 9. Dan beberapa jam kemudian, ia pun berhasil menemukan terowongan tersebut. Setibanya di rumah, Anna mendengarkan rekaman interview Victoria. Disitulah terungkap kalau selama di pondok, Edith Bernard selalu memberikan Victoria mimpi tentang seorang wanita yang membawa kabur bayinya dan membawa bayi tersebut melompat ke tebing. Sampai saat ini wanita itu masih terus mencari bayinya, hingga akhirnya wanita itu menemukan Victoria dan Lily. She doesn't know what happened to her baby. She searched for a very long time. Sementara itu di luar, Jin rupanya berniat melakukan penyelidikan. Ia yakin sekali kalau Anna selalu bersikap kasar pada keponakannya. Sebelum tidur, Victoria mendengar sesuatu di bawah. Dengan perlahan mereka pun turun dan melihat Anna yang ternyata masih mendengar rekaman tersebut. Namun di kamar sebelah, Lily melihat sosok Edith melayang. Veronica pun mengatakan kalau mama nampaknya sedang marah. Sontak mereka buru-buru kembali ke atas. Tapi saat Lily masuk, pintu kamar tiba-tiba terkunci. Tak lama kemudian Annabelle menyusul ke atas. Di saat bersamaan mereka mendengar teriakan Lily. Mereka pun masuk dan melihat Lily sudah lemas. Saat Edith kembali datang, Anna mengajak mereka kabur. Tapi Anna tertangkap dan Edith pun menghisap darahnya. Victoria memohon agar Edith membebaskan Annabelle karena ia sudah berjanji tak akan menyakitinya. Edith lalu mengambil kacamata Victoria dan menghancurkannya. Di saat yang sama, Edith mendengar seseorang datang dan terpaksa Edith pun bersembunyi. Rupanya yang datang itu adalah Jin, tapi sayang nasibnya harus berakhir di tangan Edith. Sesaat kemudian Victoria melihat keberadaan Jin di dapur, di mana ternyata kini Edith menggunakan jasad Jin sebagai tubuhnya. Scene kemudian memperlihatkan pemandangan tebing batu, di mana di sebuah ranting pohon tergantung selembar kain. Sementara itu di bawah sana jasad Edith terlihat mengambang di atas air. Dan rupanya semua itu adalah mimpi dari Annabelle. Annabelle lalu mencari anak-anak ke setiap ruangan. Karena tak menemukan mereka, Anna pun yakin kalau Edith telah membawa mereka pergi. Anna lalu mengambil kotak yang ia bawa dari kantor Dr. Gerald. Saat itulah ia menuju ke tempat di mana Victoria ditemukan. Di tengah perjalanan rupanya Anna bertemu dengan Lucas yang juga tengah mencari pondok tersebut. Dan setelah cukup lama mencari bersama, mereka pun akhirnya menemukan pondok tersebut. Di dalam pondok mereka hanya melihat Jin yang ternyata sudah mati. Mereka lalu keluar dan melihat mereka berdua di atas tebing. Lucas dan Annabelle pun menyusul mereka. Saat melihat Lily ingin mengikuti Edith, Lucas buru-buru menangkapnya. Edith sangat marah melihat apa yang dilakukan Lucas. Ia pun menaruh jari panjangnya ke wajah Lucas. Saat Lucas sudah kehabisan nafas, Annabelle memanggil Edith.
Ia membawa sebungkus kain yang mana mampu membuat Edith datang mendekat. Edith meninggalkan Anna dan membuka bungkusan tersebut yang ternyata berisi tulang dan tengkorak bayi. Melihat Edith yang menangis meratapi tengkorak bayinya, Anna dan Lukas berniat pergi. Tapi Lily menolak dan malah memanggil Edith. Edith nampak sangat marah melihat mereka memaksa Lily ikut pergi. Tak sampai di situ, Anna pun diterbangkan dan dihempaskan ke tanah. Melihat Annabelle tak bisa bergerak, Victoria pun berusaha menyadarkannya. Sementara itu, Lily yang nampak begitu bahagia dengan Edith memanggil kakaknya untuk ikut. Tak mau membuat Edith marah, Victoria pun terpaksa menyusul mereka. Dengan sisa tenaganya, Annabelle merangkak mengejar Edith. Ia sangat tak rela Edith membawa mereka berdua pergi. Edith lalu memegang kepala Annabelle dan menghipnotisnya. Di luar dugaan, Annabelle bangkit kembali dan terus mengikuti Victoria, hingga ia pun berhasil memeluk erat-erat kaki Victoria. Saat itulah Victoria kemudian menangis. Ia mengatakan kalau ia tak bisa ikut bersama Edith dan Lily. Edith terdiam dan sepertinya ia mengerti apa yang Victoria inginkan. Dan akhirnya Edith pun meninggalkan Victoria. Tak ingin Victoria mengambil Lily, Edith pun buru-buru membawanya melayang. Sesaat kemudian terlihat Edith menjatuhkan dirinya ke tebing bersama Lily. Lily nampak tersenyum bahagia. Mereka pun jatuh ke tebing bersama dan kemudian berubah menjadi sekawanan kupu-kupu hitam. Sementara itu Victoria dan Annabelle hanya bisa menangisi kepergian Lily. Di saat itulah Victoria melihat seekor kupu-kupu hitam yang ia yakini sebagai Lily. Film pun diakhiri dengan kemunculan Lukas yang ternyata masih hidup. Mereka pun hanya bisa pasrah menerima kenyataan kalau Lily tak akan pernah kembali. Dan film pun selesai. Jadi sebetulnya Edith adalah hantu penasaran yang sangat menyukai anak-anak. Hal itu dipicu karena saat ia hidup dulu, ia ingin dipisahkan dari bayinya sendiri. Para biarawati berpikir kalau Edith tak akan bisa merawat bayi, mengingat kondisi kejiwaannya yang terganggu. Edith pun tak terima dan mencuri bayinya kembali. Hal itu membuat para warga mengejarnya sampai ke pinggiran tebing. Edith yang tak rela dipisahkan dari bayinya, memutuskan untuk terjun ke tebing. Tapi Edith tak pernah tahu kalau saat terjun bayinya tersangkut di cabang pohon. Hingga kemudian para warga akhirnya menemukan jasad bayi tersebut. Sementara jasad Edith tak pernah ditemukan. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.